Anda kembali bersama kami. Ini lagi-lagi yang membuat sangat-sangat miris gitu ya. Dunia pendidikan kembali dicoreng lagi dengan ini, di mana ada sebuah video yang berisi aksi perundungan terjadi pada seorang siswa SMP dan kemudian viral di media sosial. Dalam video berdurasi 1 menit tampak belasan siswa ini mendatangi sebuah jalan yang sangat sepi di komplek perubahan kawasan Janti, Kecamatan Sukon, Kota Malang. Tak lama berselang, satu siswa menendang seorang siswa yang menjadi sasaran perundungan. Ya, tak hanya menendang sebenarnya ya, kalau kita lihat pemirsa, ini korban bahkan hingga jatuh ke tanah seketika menghujam pukulan ke arah tubuh korban, di mana aksi tersebut hanya ditonton saja oleh ada belasan siswa padahal di sananya, dan kemudian hanya berdiam dan tanpa menolong korban. Dari kejauhan, aksi tersebut diketahui oleh seorang warga yang menyadari dan juga sempat curiga dengan aktivitas mereka yang langsung meneriaki gerombolan tersebut. Semuanya pun kemudian kabur dari lokasi dan sementara itu pihak sekolah SMP Nasional membenarkan aksi pemukulan tersebut dilakukan oleh siswa kelas 7 sekolahnya. Untuk itu pihak sekolahan akan memberikan sanksi bagi pelaku sesuai dengan aturan sekolah yang berlaku. Karena pelaku dan korban ini sama-sama di bawah umur, maka pihak kepolisian menegaskan bahwa kasus ini selanjutnya akan ditangani oleh unit PPA Polresta Malang Kota. Iya, ini ternyata bukan hanya perundungan ya, tapi juga ada pemukulan, penendangan begitu ya, penganiayaan. Khawatirkan ini kemudian sering terjadi ya Siraya. Kita Betul. coba akan dalami hal ini pemirsa bersama dengan kontributor kami ada Edi Cahyono langsung dari Malang, Jawa Timur. Edi, bisa dijelaskan sebenarnya kronologi kejadian seperti apa dan ini apakah yang pertama kali terjadi atau bukan? Ya, Maria, Vera, dan pemirsa, memang benar bahwa perundungan kembali terjadi terutama di wilayah Sukun Kota Malang, yang mana perundungan ini terjadi pada Jumat yang kemarin, di mana para siswa SMP nasional Sukun Kota Malang ini diberi kelonggaran bagi pihak sekolah untuk melaksanakan sholat Jumat, yang mana memang menurut pengakuan dari pihak sekolah bahwa sekolah saat ini masih belum memiliki masjid, sehingga anak-anak diberikan keleluasaan untuk menjalankan sholat Jumat di luar lingkungan sekolah. Dan peristiwa perundungan itu sendiri terjadi ketika mereka sedang atau akan melakukan sholat Jumat, yang mana memang sebelumnya terjadi perselisihan antara tersangka N dan atau pelaku N dan korban A, yang manakah mereka merupakan satu kelas, yakni kelas 7. Mereka terjadi selisih paham dan ketika berada di luar sekolah, mereka menuju ke tempat kosong dan mengajak salah satu korban A ini untuk dilakukan perundungan. Dan sayangnya dalam video CCTV yang terekam milik warga memang tidak ada satupun teman-teman mereka yang melakukan penolongan terhadap korban A. Justru mereka malah asik menonton dan asik menyulut rokok ya. Jadi seperti itu, seperti yang terlihat di CCTV. Dan kalau bisa saya gambarkan bahwa memang lokasi ini sangat sepi, di mana terjadinya peristiwa perundungan ini terletak di sisi ujung perumahan yang memang jaraknya sangat jauh dari sekolahan, sekitar 50 meter, namun memang jalannya dari sekolahan menuju ke masjid ini sangat jauh. Dan lokasi titik dari terjadinya aksi perundungan ini memang kalau kita gambarkan sangat sepi dan terletak di ujung perumahan, di mana memang kawasan ini merupakan kawasan kos-kosan yang mana memang sangat minim aktivitas warga yang ada di sini. Tiara. Iya, Edi, kalau misalnya dari keterangan pihak kepolisian di mana sudah meminta keterangan dari korban ini, sebenarnya korban sudah seringkah mendapat perundungan seperti ini? Jadi menurut keterangan dari pihak kepolisian hasil penyidikan pihak sekolah, seperti kepala sekolah kemarin mengatakan bahwa memang aksi ini baru terjadi ketika siswa ini akan melakukan sholat Jumat di luar, dan perselisihan ini terjadi ketika terjadi salah paham antara kedua siswa, yang mana mereka sebenarnya satu kelas. Dan aksi ini terjadi ketika salah satu pelaku merasa dituduh oleh korban melakukan pemukulan terhadap temannya yang juga satu kelas. Nah, tidak ada klarifikasi maupun tidak ada semacam memindai keterangan, namun pelaku berusaha untuk mengajak
korban ini ke tempat yang sepi dan kemudian terjadilah aksi pemukulan. Dan aksi pemukulan ini pun sendiri sempat dibubarkan oleh warga yang sempat melihat aksi kerumunan ini sehingga tidak berlangsung lama dan mereka kemudian kembali ke sekolah. Dan menurut keterangan dari pihak sekolah sendiri kemarin mengatakan bahwa semua orang tua sudah dikumpulkan ke sekolah, baik kepolisian maupun anak-anak yang melakukan pemukulan serta saksi-saksi yang lainnya untuk dilakukan penindakan atau semacam pembinaan. Dan hari ini kemungkinan masih akan dilakukan mediasi dan pembinaan, dan sekolah juga telah akan menerapkan peraturan atau sanksi sekolah yang mungkin akan diberikan kepada pelaku yang menurut keterangan atau informasi yang kami dapat bahwa pelaku ini adalah pindahan dari sekolah yang lain. Iya, Edi, Anda saat ini berada di lokasi kejadian, betul bisa Anda gambarkan sebenarnya lokasi seperti apa, seberapa sepi dan juga mengapa kemudian mereka berani melakukan pembulian di wilayah pemukiman warga? Ya, kalau bisa saya gambarkan di lokasi kejadian memang sejak sekitar 5:30 tadi memang saya sudah berada di sini, dan saya gambarkan lokasi ini sangat sepi aktivitas warga karena selain lokasinya berada di ujung perumahan, lokasi ini juga merupakan kawasan kos-kosan ya. Memang di sini lingkungan sekolah, lingkungan kampus. Jadi lingkungan yang ada di sini atau TKP terjadinya perundangan ini memang sepi dari aktivitas warga. Dan memang kejadian itu terjadi pada siang hari yang mana aktivitas warga justru semakin sepi karena penghuni kos, penghuni warga juga jarang ada di sini. Dan ini merupakan jalan ujung, jadi jarang dilewati oleh warga maupun anak kos yang tempat kos di sini. Oke, baik. Terima kasih Edi Cahyono melaporkan langsung dari Malang, Jawa Timur. Sekali lagi pemirsa, kita kecam aksi perundungan, baik itu dilakukan oleh siapapun, sekali lagi kekerasan tidak dibenarkan ya. Ya, jangan sampai lagi terulang lagi ya.